Riak ma hita jongjong ibagas goran nine bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunina pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Ase marparlahon na talup na siyam bani Tuhan in gabi harosuh tumang bani marbuah na siyam bani sagala horja na madiar anja martambah bani na siyam panandayon pasal na bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan na bata paridop niuhur nasa tarusulur tundimu na pasing inma mambubay hanami hubani anakmu ase iya si madahanami bereham huben nami hapor sayaon na sitong ulang paturut ham hanami marpangarapan banina i duniaon ay pitahamdo hatengeran niuhur pakon hapurusan nami patudukon hamma tongtong huben nami dalan hu haluahon ase juppa hanami idop niuhurmu na bagalin halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 384 ayat sada. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan na bata ham Tuhan na bata bapa nami sito palangit pakon tanohon hamdo harohan ni sagala pasu-pasu na gabi haguluhan nami hamdo na mapargugohi jana manghasomani hanami bani horja nami ari-ari mambahin boyin man berebuah ben nami hape hotop do iparambur-ambur hanami pasu-pasu na bineremuin sinadongan gogo apa habotohon nami gati iparsoya hanami marhite nalang ipake hanami in romban hubani hatamu apa bahin hasangaponmu lobih niai ope gati in gabe dalan nami manundal honham mangelek manuan hanami hubamu sasap hamma dosa nami in holong ma atemu hasomani jana pargugoy hamma hanami laho mampargunahon haganupan pasu-pasumu romban hubani harosuh ni uhurmu jana bahen hadiaron ni horja itong-atongah ni kuriamu sonai age bani goluh nami ari-ari ase tongtong terpuji goranmu marhitehon ni goluh nami
Ipangindo hanamion hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Tangar hitama hatanine bata baga-baga pasal hasasapen ni dosa. Paridop ni uhur anjaha pardear layak do Jahoba, nanget manringis anjaha paridop ni uhur begal, seng ibahen hubanta romban hubani dosata, anjaha seng ibalas hon hubata romban hubani hajahatonta, songon idop ni uhur ni bapa bani niombah ni, sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala namang habiarisi. Hasangapun ma bani nebata ibabo. Amin. Hundul ma kuria mandoding mahita. Mandoding mahita use humbani haleluya nomor 450 siah ayat sada. Riap ma hita jongjong, saksihon hita ma haporsaya untain, songon nasi naksihon ni haganup halak na porsaya bani sabtanohon. Aho porsaya bani bapa, pargogon tarimbang, naman palangan panguntanohon. Aho porsaya bani Yesus Kristus, anak ni bata sadain, Indo Tuhanta, na ditibudukon di si Maria, sangkana hariaban. Marhite tono napasing, namanara pargit, bani panorangis kontis latus, iparsilangon, mate anjay tanom, turun naguri toru, mulak manggulung bani namate, bani hari paturuhon, naik ku surga, anja hundur siamun kay baba, pargogon na sotarimbangin, hunjay maya mulak magira, lawa mangumi harang na manggulu, pakon na mate. Au porsaya bani tonu napasing, bani kuria parsaya napasingin, parsorani sagala napasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani agulung hasadukahni dukahni. Amin. Hundul ma kuria mandoding mahita. Nalau ijalo ita hatani Tuhan, mandoding mahita humbani haleluya nomor 207 ayat sada pakon 2.
Saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang kesenangan dan kegirangan yang ada di bawah matahari ini. Dan itu juga yang selalu dicari oleh setiap orang. Semua orang telah berusaha untuk mencari kesenangan dan kegirangan di dalam kehidupannya. Dan berbagai cara akan dicoba oleh orang-orang untuk mendapatkan hal tersebut. Ada 3 hal cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan kesenangan tersebut, yang sering juga disebut dengan 3 tak. Apa itu 3 tak? Harta, tahta, dan wanita. Artinya, kecenderungan bagi pikiran setiap orang, kalau hartanya sudah banyak, maka senanglah hatinya. Atau kalau dia sudah memiliki tahta, jabatan, maka orang berpikir dia sudah memiliki
kesenangan ataupun kegirangan tadi. Dan ada juga orang berpikir kalau hidupnya sudah memiliki penghibur-penghibur, maka dia sudah memiliki sukacita tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah demikian? Kalau kita belajar dari kitab pengkhotbah ini, di mana kita tahu penulis daripada kitab pengkhotbah ini adalah Salomo. Dia telah mencoba untuk membuktikan apakah benar ketiga ta tadi, harta, tahta, dan wanita, bisa memberikan kesenangan dalam hidup seseorang. Pertama-tama, seperti yang disebutkan di dalam teks khotbah kita ini, harta. Salomo mencoba membangun rumah-rumah, dikatakan. Rumah yang indah dan besar. Demikian juga dia telah menanam anggur, membangun taman-taman, pohon buah-buahan, kolam-kolam ikan, dan telah mengumpulkan banyak kambing dan domba, sapi untuk diternakkan, perak, emas, dengan harapan semuanya itu dapat memberikan kesenangan ataupun kegirangan bagi kehidupannya. Dan sebagaimana kita tahu, Salomo ini adalah seorang raja yang paling terkaya pada zamannya waktu itu. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, hasil dari semua apa yang telah dia lakukan, katanya bahwa semuanya harta yang dimilikinya itu tidak mampu memberi kesenangan, kegembiraan sejati baginya. Semuanya itu dia katakan kesia-siaan, yang artinya kenikmatan, kegirangan sementara saja. Dan kita pun bisa membuktikannya pada saat ini. Mungkin kita masih mengingat di sekitar tahun 2000-an apa yang disebut dengan anthurium. Artinya banyak orang menanam tanaman-tanaman tersebut. Dan pada mulanya tanaman anthurium ini sangat mahal sekali harganya. Bisa sampai jutaan rupiah per pokok. Sehingga pada waktu itu banyak orang berlomba-lomba untuk mengembangkan tanaman anthurium ini. Sebab hasilnya sangat menjanjikan
pada waktu itu sendiri. Itu artinya bahwa memang pada waktu itu tanaman anthurium ini bisa membahagiakan, bisa menyenangkan, memberi kenikmatan bagi banyak orang pada waktu itu sendiri. Akan tetapi, saudara-saudara, hal itu tidak berlangsung lama. Dan bahkan kalau sekarang kemungkinan sekali tanaman tersebut tidak berharga lagi. Paling-paling 50 sampai 100 ribu per pokok. Coba kita bandingkan dari harga semula jutaan rupiah per pokok. Pernah juga kita mengingat musimnya memelihara ikan hias ataupun ikan lohan. Hampir rata-rata rumah dimanapun memiliki akuarium untuk tempat memelihara ikan hias tersebut. Juga pada mulanya ikan hias itu cukup mahal. Akan tetapi hal itu juga tidak berlangsung lama. Demikian juga yang masih baru kita lihat, apa yang disebut dengan masa batu akik. Wah, kalau kita melihat pada mulanya begitu hebatnya, begitu cintanya orang-orang untuk memiliki batu akik ini. Hampir di mana-mana orang berbicara atau membicarakan tentang batu-batu akik ini. Dan harganya pun ya boleh kita katakan lumayan mahal, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bahkan sampai ada orang kelima jarinya ini memakai batu akik pada waktu itu sendiri. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama. Sekarang tidak lagi terdengar ada pembicaraan tentang batu akik, saudara-saudara yang terkasih. Semuanya ini mau memberi bukti kepada kita tentang kebenaran apa yang telah dikatakan oleh Salomo dalam firman Tuhan hari ini. Benar bahwa kenikmatan, kegirangan, kesenangan yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Adalah sementara saja. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua ataupun yang kedua adalah tahta, yaitu jabatan, pekerjaan, pengetahuan ataupun hikmat seseorang. Hal ini pun telah diuji dan dicoba oleh Raja Salomo, yaitu penulis kitab pengkhotbah ini. Dia adalah seorang raja yang memiliki pengetahuan yang hebat ataupun hikmat yang luar biasa. Dengan kepintarannya, kehebatannya, sehingga dia sangat terkenal pada zaman itu sendiri dan saling dihormati oleh raja-raja sekitarnya.
ataupun tetangganya. Bahkan banyak orang dari kalangan raja-raja tetangga ingin untuk belajar dari Salomo ini. Tetapi dia bersaksi melalui teks khotbah kita ini bahwa kehebatannya dan keberhasilannya ini pun dikatakannya tidak bisa memberi kebahagiaan, kesenangan yang sejati itu pada dirinya. Semuanya adalah kesia-siaan. Dan yang ketiga, yaitu wanita. Salomo telah mencoba untuk mendapatkan kesenangan itu, kegirangan, kebahagiaan itu lewat biduan-biduan dan biduanita yang banyak di hadapannya, yang bisa untuk menghibur pada waktunya. Dan demikian juga, sebagaimana kita tahu, dia sudah memiliki banyak gundik-gundik, seperti yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, sampai dikatakan di sana bahwa dia memiliki istri dan gundik-gundiknya sebanyak 1.000 orang. Istri 700, gundik 300 orang. Bisa kita katakan Salomo ini adalah seorang yang memiliki istri dan gundik yang paling banyak pada zamannya dan mungkin hingga pada saat ini. Akan tetapi semuanya itu juga, kata Salomo, tidak dapat memberikan kesenangan sejati itu baginya. Dia mengatakan semuanya itu hanya seperti menjaring angin saja. Dalam ayatnya yang ke-11. Kalau dikatakan seperti menjaring angin, itu artinya tidak ada yang bisa ataupun yang dapat untuk dibanggakan di dalam kehidupan ini. Semuanya itu hanya sepertinya numpang lewat begitu. Tidak pernah dia dapatkan, hanya numpang lewat saja. Begitu. Artinya tidak dapat memberikan makna di dalam kehidupannya. Jikalau demikian, saudara-saudara yang terkasih, apakah segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini adalah kesia-siaan? Apakah tidak dapat menjadi bermakna kehidupan kita oleh apa yang kita miliki pada saat ini? Bisa memberikan makna di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita miliki ini dapat memberi makna apabila kita mau membuka diri kita. Kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk memohon, untuk meminta campur tangan Tuhan di dalam semuanya itu. Itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Salomo ini di dalam Amsal 1 ayat 7 itu, di mana dia mengatakan di sana,
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, bila manusia ini, bila kita menjalani kehidupan ini, mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kita, di dalam takut akan Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan bisa memberikan makna kepada kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau dikerjakan seluruhnya dalam takut dan tunduk kepada Tuhan, maka disitulah semuanya yang ada bagi kita ini bisa memberi manfaat di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, inilah sebenarnya yang mau diingatkan oleh firman Tuhan ini kepada kita, seperti yang dikatakan di dalam topik mingguan kita hari ini, di mana di sana dikatakan kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan, yang artinya kita harus memperhatikan hal yang penting ini, yaitu marilah dan carilah kenikmatan yang kekal itu sendiri, yaitu di dalam takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kehidupan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, atas firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu apa yang ada di kolong langit ini adalah kesia-siaan, adalah sementara. Oleh karenanya Tuhan, satupun tidak ada yang dapat kami andalkan untuk mendapat kebahagiaan, kesenangan dari semuanya ini. Oleh karenanya Tuhan, ingatkanlah kami selalu di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, supaya kami membuka hati dan diri kami untuk senantiasa memohon dan berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dan memberkati segala sesuatu, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Hanya dengan itulah Bapa, sehingga kehidupan kami ini, apa yang ada kami miliki, boleh memberikan kehidupan dan bermakna di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam pemulihan. Samas Roni Situkir, pemuda kami Henry Situkir, demikian juga hamba-Mu emeritus Nelson Purba. Tuhan Yesus, demikian juga inang yang kami kasihi, inang Nyonya Situarinal Seragih Boru Purba. Kami serahkan hidup kehidupan mereka ini kepadamu ya Bapa, supaya Engkau memberkati seluruh usaha daripada para medis, dokter, perawat, supaya mereka bisa memperoleh kesembuhan daripada Tuhan Allah. Dan demikian juga Tuhan, kami masih berdoa kepadamu, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung terus,
Pada saat ini Tuhan, kami tetap berdoa dan berkeyakinan bahwa selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tetap memberkati kami. Sehingga walaupun ini kami alami dalam kehidupan ini, tetapi sukacita kebahagiaan kami tetap ada kami rasakan. Sebab Tuhan hadir dan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Paima ipatupu hita galangata, tangar hita malube hatani nebata, nagabe onjolan batta laho manggalang, aima natar surat bani, Pesalmen 116 ayat 17 das hubani ayat 10. Bamuma galang kononku galangan puji-pujian, anjaha gorani Jehoba ma padidodilonku, bagah-bagahku bani Jehoba hugalarima. Sonari patupu hita ma galangata hulubeon. Mandoding hita humbani haleluya nomor 448 ayat sada. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridup niuhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih mai sombahko nuhur nami hubamu halani humbamu doi jalohan nami pasu-pasu nagokan dear pakon nalainan. Bani penorangoni sombahkon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu pasuham magalangan nasi nombah kon namion. Gabe galangan nama pasing laho pabola kon harajon mu i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhiti tonduimu. Aselam bini didah ibotoh jana ihamalas kon uhur nami. Bueni sila layakmu nadopi jalohan nami. Pakon nasiol beronmu ope huban nami. Ajari hammahan nami marhiti tondui na pasing. Aselam bin sitong hanami laho mangondoskon galangan nami na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amen tondui daging uhur apa gogonin dodingkon hit.
Hamba panami na inaguriatas say napapasing magoranmu. Say roh maharajaunmu. Say saut maharosinurmu inagurito nga honson inaguriatas. Berhamba panami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamba dusa nami songon panasap nami bani dusa ni asoman na mardusa dopakhan nami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan. Paluah hamma hanami kumbani pangago. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan nai batamaham. Isundangkon Tuhan nai batama buhini hubamu. Janah maidop mau hurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama buhini hubamu. Janai pasorap madameni hubani tonduimu. Sonari rosi sadukah ni dokahni. Amin. Terpuji manai bata Dema marpusa kebaktian ta bani siang niarion. Bapa inang kita ganupan sabar melubih kita bani bulan Septemberon tetap depe kebaktian ta ipadalan kita secara online. Halalina masa sonarion terjadi depe kenaikan ni korban na terjangkit virus COVID-19. Halaniai sabar melubih kita haganupan martonggo kita hubani Tuhan andohar nama saon podas lao hun tongah-tongah tak. Bapak inang satongko kita saling menguatkan ase boy ganup merdalan jenges. Halaniai ibaris kanami ma terima kasih nami hubani panditata pandita Esa Purba nama bebahon ambilan bata sadarion hubani bapa samas sidauruk nagabe paragenda inang samas boru sidauruk nagabe si bobandoding seksi wanita nagabe song leader dan kahana yang selalu setia membawakan musik buat kita. Jadi halaniai Bapak inang ibadas hanami ma selamat hari Minggu ma hubata haganupan.